Kembali lagi dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Nah, babak kualifikasi pertama sudah selesai GP Mania. Taufik, kalau kita melihat hasil dari kualifikasi yang pertama tadi, barusan kan kita bilang nih tentang mesin-mesin inline 4 gitu ya kan. Yamaha katanya mungkin akan diuntungkan. Yang juga sama inline 4 adalah Suzuki. Memang rider Yamaha semua masuk Q2 tapi tidak dengan Suzuki. Kenapa? Dasarnya memang engine mereka tuh mirip ya, inline 4 terus cross plane crank ya, hitungannya gitu. Ada sedikit beberapa hal-hal teknis sendiri di derajat pengapian. Di track yang normal itu permasalahan Suzuki, bukan permasalahan sih ya, mungkin ini adalah diferensiasi mereka. Mereka lebih fokus ke race pace, dimana kalau kita setup motor itu kita tidak bisa palu gada. Apa yang kita mau semuanya bisa terjadi gitu ya. Kita harus pilih, dan mereka tuh lebih fokus ke race pace tanpa menghasilkan kayak misalkan time attack. Nah, itu kenapa kita bisa lihat di beberapa race terakhir. Bukan prioritas mereka begitu. Mereka tidak terlalu kenceng di time attack kayak misalkan di kualifikasi, sehingga Suzuki jarang banget mendapatkan first row, second row, row pertama atau row kedua di saat start, karena mereka memiliki fokus dari pengembangan motor yang tidak ke situ, ke race pace. Race pace itu artinya kecepatan pada saat balapan aja. Dan yang kedua, permasalahannya juga ada di Le Mans yang dingin ini lagi, sehingga kembali lagi perbedaan antara setup sasis, terus habis itu suspensi dan distribusi bobot itu membuat ban, walaupun bannya sama ya, di Le Mans ini mayoritas pembalap dari mulai hari Sabtu ini dan kemungkinan besok itu mereka akan pakai ban soft, semuanya sama. Kemungkinan berarti ya? Karena kalau melihat situasinya karena nggak akan ini, mungkin mereka akan pakai ban dengan konstruksi yang lebih keras kayak misalkan medium atau hard. Itu akan jauh lebih mudah untuk jatuh. Mereka akan pakai, sepertinya kemungkinan besar mereka akan pakai soft besok. Dan dengan pakai soft aja itu ban di Suzuki GSX RR itu kurang bisa cepat panas, dan ini permasalahan Suzuki berarti ya panasnya ya. Perbedaan antara Suzuki dan Yamaha khusus di Le Mans. Nah, tadi kan Taufik bilang kalau beberapa rider Suzuki ini jarang menepati first ataupun second row gitu ya kan. Tapi kalau melihat hasil beberapa balapan belakangan ini selalu ada nama pembalap Suzuki, yaitu Joan Mir gitu kan. Nah, sekarang ini dia ini belum pernah juara, ya kan? Belum pernah juara seri, tapi kalau lihat di posisi klasemen dia ada nomor 2 di bawah Quartararo. Mungkin nggak sih kalau Taufik ingat dulu di tahun 99 itu ada cerita bahwa ada seorang rider yang tidak pernah juara seri tapi menjadi juara dunia. Ya, itu adalah Emilio Alzamora. Saya ingat dia sekarang itu jadi manajer Marc Marquez dan Alex Marquez. Ya, memang tahun 99 Alzamora sama sekali tidak memenangkan juara seri, tapi dia bisa jadi juara dunia. Nah, berarti Mir akankah kejadian seperti ini? Ya, itu adalah masalah konsistensi. Ya, dengan kondisi musim yang sebegini gila kalau kata mereka, sebegini spesial 2020, hal itu mungkin saya terjadi. Dan pada saat saya ingat waktu press conference pra-event di Le Mans ini, baik Quartararo, baik Mir sendiri, Rins pas ditanya, Johan Zarco dan juga Pecco Bagnaia, mereka bilang never say never untuk hal-hal seperti ini. Bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi ya, khususnya apalagi ada Marquez Effect nih yang selama ini suka kita bahas ya kan. Baiklah, begitu berwarnanya di musim 2020 ini. Sekarang adalah waktunya Enji mengajak kalian untuk menyaksikan babak kualifikasi kedua. Ini dia GP Mania.